Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan hasil resume jurnal kami dengan judul yaitu Effect of Heat Treatment on Mechanical Properties, Failure Modes and Energy Absorption Characteristic of Lattice Skeleton and Sheet Structures Fabricated by SLM. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 dengan penerbitnya yaitu Journal of Materials Research and Technology. Baik, selanjutnya adalah anggota dari kelompok 3 yaitu Selvi Margareta dengan NPM 3334230014, lalu ada Friska Englika dengan NPM 3334230033, lalu ada saya sendiri yaitu Talita Virginia Zahara dengan NPM 3334230034. Baik, berikut ini adalah outline yang akan kami bahas, di mana ada pendahuluan, lalu metode penelitian, dan ada hasil penelitian. Yang mana hasil penelitian ini kita akan membahas mengenai peran perlakuan panas terhadap kegagalan, pengaruh suhu perlakuan panas, perubahan mode kegagalan, hubungan mikrostruktur dengan kegagalan, pengaruh desain struktur terhadap kegagalan, energi absorpsi dengan kegagalan, lalu indikasi kegagalan terkait perlakuan panas, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Baik, selanjutnya terdapat pendahuluan di mana berisikan tentang permasalahan dan juga tujuan dari penelitian. Di mana permasalahan ini yaitu material SLM memiliki mikrostruktur yang tidak homogen dan tegangan sisa, di mana dapat menurunkan sifat mekanik dan meningkatkan risiko kegagalan. Lalu terdapat juga pengaruh heat treatment dan variasi suhu terhadap sifat dan mode kegagalan belum sepenuhnya dipahami. Lalu desain struktur seperti skeleton, sheet, uniform, dan juga gradient ini mempengaruhi distribusi tegangan dan penyerapan energi. Maka dari itu diperlukannya kajian hubungan antara heat treatment, mikrostruktur, desain, dan juga kegagalan material. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh heat treatment terhadap mekanisme kegagalan, mengkaji dampak suhu terhadap sifat mekanik dan potensi kegagalan, mengidentifikasi perubahan mode kegagalan, memahami hubungan mikrostruktur dengan perilaku kegagalan, mengevaluasi pengaruh desain struktur, dan juga menganalisis keterkaitan penyerapan energi dengan kegagalan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian yang berisikan seputar alat dan juga bahan. Berikut ini adalah alat yang digunakan selama proses penelitian, di mana terdapat mesin selective melting untuk fabrikasi spesimen, lalu terdapat furnace untuk proses heat treatment dengan suhu berkisar 200-300 derajat Celcius. Lalu terdapat juga mesin uji kekerasan atau compression testing machine untuk menguji sifat mekanik dan kegagalan. Terdapat juga scanning elektron mikroskop untuk mengamati struktur material, dan terdapat juga peralatan pengukuran deformasi dan energi serap selama proses pengujian. Berikutnya adalah bahan yang digunakan selama proses penelitian, di mana terdapat serbuk logam IC 10 Mg sebagai material utamanya. Lalu terdapat spesimen berbentuk lattice struktur dengan variasi strukturnya yaitu skeleton dan juga sheet. Dan terdapat juga konfigurasinya yaitu uniform dan gradient. Terdapat juga spesimen yang dibuat menggunakan metode selective laser smelting atau SLM. Berikut ini adalah hasil dari penelitian yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Baik, berikut ini adalah hasil dari peran perlakuan panas terhadap kegagalan, di mana perlakuan panas tidak secara langsung menyebabkan kegagalan material, tetapi memiliki peran dalam mengontrol mekanisme dan karakter kegagalan yang terjadi. Melalui mikrostruktur, perlakuan panas menentukan bagaimana material merespon beban. Jadi, perlakuan panas ini berfungsi sebagai faktor penentu perilaku cacat material saat menerima beban. Selanjutnya yaitu hasil dari pengaruh suhu perlakuan panas, di mana pada suhu 200 derajat Celcius itu mengakibatkan kekuatan dan kekakuan material meningkat dan cenderung kurang kuat sehingga relatif kurang deformable. Dan hal itu mengakibatkan di mana suhu 200 derajat Celcius ini mengakibatkan material lebih kaku dan cenderung mengalami kegagalan lebih cepat ketika mencapai batas elastisitasnya. Dan pada suhu 300 derajat Celcius mengakibatkan kekuatan material menurun dan keuletan jadi lebih meningkat. Dari suhu 300 derajat Celcius ini juga mengakibatkan material mampu menyerap energi dan lebih tahan dengan deformasi. 3.
Perubahan mode kegagalan atau failure mode itu menguji perlakuan struktur saat mengalami dan hingga patah. Maka dengan perlakuan domination pada 5 derajat dengan campuran detail dan time. Setelah 300 derajat Celsius, struktur gradien akan berubah dari layer by layer, fracture, dan shear 45 derajat. Akan menunjukkan bahwa treatment tidak akan mempengaruhi kekuatan, tetapi juga mekanisme perubahan material. Keempat, hubungan mikrostruktur dengan kegagalan. Pada treatment dengan 1200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, mengubah mikrostruktur mempengaruhi kekuatan, keuletan, dan polaritas. Di suhu 200 derajat Celcius, kekuatan akan semakin meningkat, akan tetapi lebih mudah bekas, dan kegagalan lebih parah. Pada suhu 300 derajat Celcius, kekuatan menjadi lebih rendah, dengan keuletan yang menjadi lebih tinggi. Kegagalan lebih lambat dan mampu deformasi. Pada perubahannya, JSA akan menjadi shear failure, USK hanya mengalami letupan dan tidak patah total. Mikrostruktur yang tidak ketat akan memicu kegagalan bibit. Mikrostruktur lebih ulet akan meningkatkan penyerapan energi dan menunda kegagalan. Kelima, pengaruh desain struktur terhadap kegagalan. Yang pertama, desain struktur sama pentingnya dengan recruitment dalam menentukan kegagalan. Pada struktur uniform USK atau USH, kegagalan dominan shear 45 derajat terjadi berulang, sehingga fluktuasi tegangan tajam. Pada struktur gradien atau GSK atau GSH, kegagalan bertahap, progresif kompleks. Kemudian pada kegagalan lebih stabil dan meningkat terhadap struktur gradien yang lebih baik dalam distribusi beban dan mengontrol keruntuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai energi absorption dan juga kegagalan. Jadi di dalam slide ini dijelaskan bahwa kemampuan suatu struktur dalam menyerap energi itu sangat dipengaruhi oleh mekanisme deformasi dan juga pola kegagalannya. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal yang telah kami ambil, bahwa struktur uniform ataupun seragam akan cenderung mengalami kegagalan secara tiba-tiba dalam bentuk shear pada sudut 45 derajat 45 derajat. Nah, ketika ketegangan mencapai puncaknya, maka nantinya akan terjadi penurunan yang sangat drastis, sehingga nantinya akan terjadi penyerapan energinya menjadi tidak stabil. Namun sebaliknya, pada struktur gradien, kegagalan terjadi secara bertahap dari satu lapisan ke lapisan lainnya, di mana mekanisme ini akan membuat distribusi tegangan menjadi lebih stabil dan selama proses deformasi, sehingga nantinya energi yang diserap akan menjadi lebih besar dan juga lebih konsisten. Namun jika dilihat dari jenis strukturnya, struktur skeleton akan memiliki konsentrasi tegangan di bagian sambungan, sehingga nantinya akan cenderung patah lebih cepat dan juga akan menyerap energi dalam waktu yang lebih singkat. Sementara itu, struktur sheet akan mengalami deformasi berupa bending ataupun buckling yang akan memungkinkan penyerapan energi yang lebih besar dan akan berlangsung lebih stabil. Oleh karena itu, struktur gradien dan juga sheet lebih efektif digunakan untuk aplikasi penyerap energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai indikasi kegagalan terkait perlakuan panas. Jadi dalam slide ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari perlakuan panas terhadap mikrostruktur dari suatu material dan juga bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi mekanisme dari kegagalannya. Jadi, secara umum, sebenarnya heat treatment itu tidak secara langsung akan menyebabkan kegagalan, tapi dia akan mengubah mikrostruktur dari suatu material sehingga nantinya material tersebut akan memiliki perubahan sifat mekanik materialnya. Jadi dalam jurnal yang kami bahas di sini, pada kondisi awal atau S-build, material menunjukkan adanya kombinasi sifat duktil dan juga brittle, yang mana hal ini terlihat dari adanya pola dimple dan juga reverse pattern pada permukaan patahannya.
Ketika dilakukan perlakuan panas pada suhu 200 derajat Celcius, kekuatan dari dan juga modulus materialnya itu nantinya akan meningkat. Namun material menjadi lebih kaku. Akibatnya deformasi plastis menjadi terbatas dan shear bend muncul lebih cepat. Sehingga nantinya kegagalan itu akan cenderung bersifat lebih getas dan juga destruktif. Sedangkan pada suhu 300 derajat Celcius, material akan menjadi lebih ulet. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya deformasi plastis sebelum patah. Nah, yang terjadi di sini akan menjadi lebih terkontrol dan tidak langsung menyebabkan kerusakan total. Bahkan mode kegagalan dalam penelitian ini dapat berubah, namun dengan karakter deformasi yang lebih lunak. Baik, slide selanjutnya ialah slide kesimpulan. Jadi, kesimpulan dapat kami ambil dari jurnal yang kami bahas ini ialah heat treatment berperan penting dalam mengontrol karakter kegagalan melalui perubahan mikrostruktur, namun bukan sebagai penyebab utama dari kegagalan itu terjadi. Jadi dia intinya hanya mengubah mikrostruktur dari suatu material itu. Nah, kemudian pada jurnal ini dari hasil pembahasan dinyatakan bahwa perlakuan panas pada suhu 200 derajat Celcius akan meningkatkan kekuatan dari material tersebut, tetapi membuatnya lebih getas. Sebaliknya, pada suhu 300 derajat Celcius, kekuatan akan menurun, namun keuletan dan juga kemampuan penyerapan energinya akan meningkat secara signifikan. Kemudian dari sisi desain struktur uniform akan cenderung mengalami kegagalan lebih cepat dengan pola shear 45 derajat, sehingga energi yang diserap akan kurang stabil. Sedangkan pada struktur gradien menunjukkan bahwa kegagalan bertahap yang menghasilkan penyerapan energi lebih tinggi dan juga lebih stabil. Selain itu, struktur skeleton dijelaskan di sini akan menyerap energi yang lebih cepat, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Sementara struktur sheet mampu menyerap energi yang lebih besar secara bertahap. Oleh karena itu, optimasi dari material terbaik dapat dicapai melalui adanya kombinasi antara desain struktur yang tepat dan juga khususnya struktur gradien serta pemilihan perlakuan panas yang sesuai. Seperti pada suhu 300 derajat Celcius, yaitu pada suhu ini dia dapat meningkatkan penyerapan energi yang lebih baik.